Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pengauditan 2 tentang audit atas siklus perolehan dan pembayaran. Saya Vini Fitrimani dengan nomor BP 211536023, beserta rekan saya Indah Febri Roza dengan nomor BP 211536018. Selanjutnya kepada Indah, dipersilakan. Terima kasih, Vini. Jadi materi pertama ini adalah mengenai tujuan audit siklus perolehan dan pembayaran. Tujuan audit siklus perolehan dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh perolehan barang dan jasa, serta apakah pengeluaran kas untuk perolehan tersebut secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lanjut, pada kelompok transaksi yang termasuk ke dalam siklus perolehan dan pembayaran, terdapat 3 kelompok transaksi. Yang pertama itu adalah perolehan barang dan jasa, yang kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga retur dan cadangan pembelian serta potongan pembelian. Lanjut, akun dalam siklus perolehan dan pembayaran seperti yang terdapat pada gambar, menjelaskan cara informasi akuntansi mengalir melalui berbagai akun dalam siklus perolehan dan pembayaran. Ada beberapa contoh akun yang dapat diketahui dari gambar ini. Lanjut, itu ada uang tunai di bank, ada pengembalian dan tunjangan, diskon pembelian, biaya produksi akun kontrol, akun hutang, beban penjualan akun kontrol, pembelian bahan baku, properti, pabrik, dan peralatan, biaya dibayar di muka, serta biaya administrasi akun kontrol. Lanjut ke fungsi bisnis dalam siklus perolehan dan pembayaran beserta dokumen-dokumennya. Yang pertama itu ada pemrosesan pesanan pembelian, yang kedua ada penerimaan barang dan jasa, yang ketiga pengakuan kewajiban, dan yang keempat adalah pemrosesan dan pembukuan pengeluaran kas. Untuk yang pertama, pemrosesan pesanan pembelian itu ada 2 dokumen seperti permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Permintaan pembelian itu adalah permintaan akan barang dan jasa oleh pegawai yang berwenang di suatu perusahaan tersebut. Lalu ada pesanan pembelian, yaitu dokumen yang mengidentifikasi deskripsi, jumlah, dan informasi terkait untuk barang dan jasa yang hendak dibeli di perusahaan. Lalu yang kedua adalah penerimaan barang dan jasa, yaitu ada laporan penerimaan di mana dokumen ini dibuat pada saat barang berwujud diterima dan menunjukkan deskripsi tentang barang, jumlah yang diterima, tanggal penerimaan, dan data lain yang relevan. Lalu yang ketiga, pengakuan kewajiban. Yang pertama ada berkas transaksi pembelian, yaitu berkas yang dihasilkan melalui komputer, meliputi semua transaksi perolehan yang diproses oleh sistem akuntansi untuk 1 periode. Lalu ada jurnal dan daftar perolehan, yaitu laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi yang biasanya mencakup nama pemasok, tanggal, jumlah, kelompok, untuk setiap transaksi seperti pemeliharaan dan persediaan. Lalu ada faktor pemasok, yaitu dokumen yang menunjukkan hal-hal seperti deskripsi, serta jumlah barang dan jasa yang diterima, harga, syarat potongan tunai, dan tanggal penerimaan kas. Lalu ada memo debit, ada voucher, ada berkas induk hutang dagang, neraca saldo, dan laporan pemasok, serta yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pemrosesan dan pembukuan pengeluaran kas, di mana terdapat cek, yaitu dokumen yang digunakan untuk membayar setiap perolehan saat pembayaran jatuh tempo. Lalu ada berkas transaksi pengeluaran kas dan jurnal atau daftar pengeluaran kas. Lanjut, di sini tabel yang menggambarkan kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, dan dokumen-dokumen yang telah disampaikan sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya adalah metodologi untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Ada 2
bagian, yaitu ada pengujian perolehan dan pengujian pembayaran. Pengujian perolehan ini adalah menyangkut 3 dari 4 fungsi bisnis yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu memproses pesanan pembelian, menerima barang dan jasa, dan mengakui kewajiban. Sedangkan pengujian pembayaran ini adalah menyangkut fungsi yang terakhir, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran. Selanjutnya adalah pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis, yaitu yang pertama adanya otorisasi pembelian atas perolehan, di mana otorisasi yang tepat untuk perolehan memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh adalah untuk tujuan resmi perusahaan tersebut dan menghindari perolehan barang yang berlebihan atau tidak perlu. Lalu selanjutnya ada pemisahan wewenang dan tanggung jawab. Untuk ini, sebagian besar perusahaan memiliki bagian penerimaan, laporan penerimaan, serta sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Satu salinan biasanya dikirim ke gudang bahan mentah dan salinan lainnya akan dikirim ke Departemen Hutang untuk kebutuhan informasi mereka, untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan. Lanjut, untuk pencatatan tepat waktu dan tinjauan independen transaksi adalah di mana beberapa dari perusahaan, pencatatan kewajiban perolehan dilakukan atas dasar penerimaan barang atau jasa. Di tempat lain, pencatatan ditangguhkan sampai faktur vendor diterima. Lalu yang terakhir adalah otorisasi pembayaran. Otorisasi pembayaran ini adalah kontrol yang paling penting atas pengeluaran kas yang meliputi penandatanganan cek oleh seseorang yang memiliki wewenang yang tepat, lalu ada pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan juga menjalankan fungsi hutang usahanya, dan pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen-dokumen. Lanjut. Ini adalah metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian serta pengujian substantif dan transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa bagian yang pertama itu adalah untuk memahami internal kontrol perolehan dan juga pengeluaran. Lalu yang kedua untuk menilai direncanakannya dan mengendalikan resiko dari perolehan dan pengeluaran tunai. Lalu adanya luasnya kontrol pengujian, lalu untuk mendesain pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif transaksi perolehan dan pengeluaran untuk memenuhi terkaitnya transaksi dan juga tujuan audit, prosedur audit, ukuran sampel, item untuk dipilih, waktu, dan yang lainnya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo untuk utang usaha dengan menggunakan model risiko audit. Nah, di sini terdapat skema, ada beberapa tahap untuk pengujian rincian saldo utang usaha. Jadi yang pertama, di sini auditor harus mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Risiko bisnis klien yang signifikan mungkin timbul dari perubahan ini. Misalnya, pemasok mungkin memiliki akses yang lebih besar ke catatan hutang. Ini memungkinkan mereka untuk terus memantau status saldo hutang dan untuk melakukan rekonsiliasi transaksi yang terperinci. Nah, akses oleh pihak eksternal, seperti pemasok, ke catatan akuntansi mengancam kemungkinan salah saji jika akses tersebut tidak terkontrol dengan benar. Juga peningkatan fokus pada peningkatan logistik persediaan yang bergerak secara fisik di seluruh rantai distribusi perusahaan dapat meningkatkan kesulitan dalam menetapkan visa batas yang efektif atas saldo utang usaha pada akhir tahun. Dan auditor perlu memahami sifat perubahan pada sistem ini untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji material dalam utang usaha. Nah, selanjutnya, auditor itu biasanya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi untuk utang usaha yang relatif tinggi. Kenapa? Karena seperti piutang, sejumlah besar transaksi dapat mempengaruhi utang. Saldo seringkali besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor dan relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Setelah auditor menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi,
dan risiko bawaan untuk utang usaha. Mereka menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman tentang pengendalian internal. Selanjutnya, pengujian substantif akhir auditor bergantung pada efektivitas relatif pengendalian internal yang terkait dengan utang usaha. Nah, di sini auditor itu harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pengendalian ini berhubungan dengan hutang usaha. Jadi ada dua asumsi pengaruh pengendalian internal klien pada pengujian hutang usaha. Yang pertama, asumsikan bahwa klien memiliki pengendalian internal yang sangat efektif atas pencatatan dan pembayaran akuisisi. Dan yang kedua, asumsikan bahwa laporan penerimaan tidak digunakan. Klien menunda pencatatan akuisisi sampai pengeluaran kas dilakukan. Dan karena kekurangan kas, tagihan sering dibayar beberapa bulan setelah tanggal jatuh tempo. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur analitis untuk siklus perolehan dan pembayaran. Ada beberapa prosedur analitik beserta kemungkinan salah sajinya. Oke, yang pertama itu bandingkan saldo akun beban terkait perolehan dengan tahun lalu. Auditor itu harus membandingkan total biaya tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengungkap salah saji utang usaha dan juga dalam akun beban. Karena akuntansi entry ganda, salah saji akun beban biasanya juga menghasilkan salah saji yang sama dari hutang usaha. Oleh karena itu, membandingkan pengeluaran saat ini seperti sewa utilitas dan tagihan terjadwal lainnya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah prosedur yang efektif untuk menganalisis hutang usaha ketika pengeluaran dari tahun ke tahun diharapkan relatif stabil. Oke, tujuan keseluruhan dalam audit utang usaha adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha disajikan secara wajar dan diungkapkan dengan benar. Ada 7 dari 8 tujuan audit terkait saldo yang dibahas berlaku untuk utang usaha. Yang pertama, keberadaan, kelengkapan, akurasi, klarifikasi, pisah batas, ikatan yang terperinci, serta hak dan kewajiban. Nilai realisasi tidak berlaku untuk kewajiban. Oke, selanjutnya ini ada tabel pengujian rincian saldo utang usaha. Tabel ini berisikan tujuan audit terkait saldo dan pengujian rincian saldo utang usaha. Jadi ada tujuan audit terkait saldo, lalu pengujian umum, prosedur rincian saldo, beserta komentar. Tabel ini bisa dilihat pada buku Arens, halaman 616. Jadi pada tabel ini itu mencakup tujuan audit terkait saldo dan pengujian umum atas rincian prosedur saldo untuk utang usaha. Prosedur audit aktual auditor sangat bervariasi, jadi tergantung pada sifat entitas, materialitas utang usaha, sifat dan efektivitas pengendalian internal, beserta risiko bawaan. Saat auditor melakukan pengujian rincian saldo untuk akun hutang dan kewajiban lainnya, auditor juga dapat mengumpulkan bukti tentang 4 tujuan penyajian dan pengungkapan, terutama ketika melakukan pengujian 7 kelengkapan yang tadi. Oke. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara bukti-bukti audit. Jadi ada beberapa bukti audit yang sering sekali dianggap sama oleh kebanyakan orang, tapi fungsinya itu berbeda. Yang pertama, antara faktur vendor dan pernyataan vendor. Jadi auditor itu harus membedakan antara faktur vendor dan pernyataan vendor dalam memverifikasi jumlah yang harus dibayar ke vendor. Setelah itu, perbedaan antara pernyataan dalam dan konfirmasi vendor. Jadi perbedaan yang mencolok antara kedua bukti audit ini adalah sumber informasinya. Pernyataan vendor itu telah disiapkan oleh vendor atau pihak ketiga yang independen, tetapi berada di tangan klien pada saat auditor memeriksanya. Nah, ini memberi klien kesempatan untuk mengubah pernyataan vendor atau menahan pernyataan tertentu dari auditor. Nah, tanggapan atas permintaan konfirmasi untuk utang usaha biasanya berupa pernyataan terperinci yang dikirim langsung ke kantor CPA oleh vendor. Ini memberikan informasi yang sama seperti pernyataan vendor, tetapi lebih dapat diandalkan. Oke, sekian penyampaian materi tentang audit atas siklus perolehan dan pembayaran dari kami, kelompok 4. Saya bersama rekan saya Indah. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.